musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjut tadi setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyepakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin malam pemerintah telah menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah, di mana seperti kita ketahui bahwa sidang isbat tersebut menghasilkan keputusan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Teman-teman sekalian, sebelumnya dari PP Muhammadiyah, ya, dari Ormas Muhammadiyah telah memberikan pengumuman terlebih dahulu mereka merayakan Idul Fitri pada 21 April 2023 atau hari ini. Dan untuk itu, meskipun berbeda pendapat atau berbeda keputusan, aku sebagai bagian dari umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman Muhammadiyah yang merayakannya pada hari ini. Teman-teman sekalian, yang sangat aku sayangkan, ya, ada beberapa isu yang mewarnai perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri, penentuan Hari Raya Idul Fitri, yaitu soal tidak diberikannya fasilitas oleh pemerintah kepada mereka-mereka yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, ya. Meskipun itu kemudian telah diklarifikasi, kemudian mendapat kritik dari berbagai pihak, sehingga tetap saja ada fasilitas atau pemberian kemudahan kepada teman-teman kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Jumat tanggal 21 April 2023. Jadi jangan karena berbeda Idul Fitri lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Nah,
Kenapa tidak ikut? Nah, begini. Soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami, dan saya yakin dalam pandangan keagamaan pada umat, itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah gitu. Nah di saat seperti ini mestinya negara itu netral karena ini soal ijtihad. Coba nanti kalau soal madhab, nah imam madhab yang muktabar ada berapa Mbak Mas yang tahu? 4 kan? Syafi'iyah, Hanbaliyah, terus Malikiyah dan Hanafiyah. Coba kalau negara nanti, ya negara mengambil salah satu madhab, nah kami juga tidak akan menyetujui. Kalau kami tidak menyetujui negara mengambil madhab tertentu, karena ini wilayah ijtihad. Nah gitu loh, jadi bukan tidak ikut ulil amri, tapi kami berbeda karena ini soal metode. Kan ada teori mengambil kesimpulan itu tidak boleh parsial kan gitu. Kita belajar. Kalau toh kita mau generalisasi itu unsur-unsur induktif itu harus sekuat mungkin. Tapi jangan karena satu unsur induktif lalu melegitimasi yang berbeda itu tidak ikut ulil amri. Nah, saya ajak begitu saja kira-kira. Nah, kalau tidak mau, sudahlah. Bahwa kami pun tidak inginnya sih begitu. Pemerintah itu tidak masuk pada wilayah ijtihad, lalu tetapkan saja hari libur. Nah, itu. Silakan mau yang beridul fitri 21 atau 22, semuanya difasilitasi. Wah itu elok banget. Teman-teman sekalian, sebenarnya dialektika penentuan hari raya Idul Fitri yang berujung pada perbedaan harinya ya, perbedaan pelaksanaan Ramadan, puasa Ramadan apakah 29, apakah 30 hari itu sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun lah. Dan itu seharusnya apa yang terjadi itu tidak menjadikan kita kemudian saling merasa benar, menganggap metode yang digunakan oleh teman-teman yang berbeda itu sebagai satu metode yang tidak tepat, kemudian terlalu jauh mencampuri urusan pada mereka-mereka yang tidak mau mengikuti ketentuan dari pemerintah itu sebagai bentuk tindakan yang tidak mengikuti ulil amri dan lain sebagainya. Karena perbedaan seperti ini sudah puluhan tahun terjadi. Kalau kita mau merujuk kenapa ada seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai penentuan satu Syawal, itu sederhananya ya ada dua metode, ada hisab dan ru'yatul hilal. Dan seolah yang ada di benak publik itu bahwa kalau hisab itu cenderung Muhammadiyah, kalau ru'yatul hilal itu cenderung NU. Itu sebenarnya tidak demikian teman-teman sekalian. Sebenarnya ada dua pemisah ya, dua kategori besar ya dalam menentukan satu Syawal itu dalam perspektif ilmu astronomi ya. Aku sendiri tidak begitu paham lah soal astronomi, tapi kalau aku baca itu ada dua pola ya, atau dua metode ya, yang sebenarnya itu yang menjadikan ini berbeda itu adalah tolok ukurnya atau konsepnya ya. Satu sisi mengatakan bahwa penentuan satu Syawal itu ada yang dinamakan dengan wujudul hilal ya, terlihatnya hilal meskipun bulan itu tipis. Hilal itu kan bulan tipis, itu bulan sabit. Tipisnya bulan yang terlihat, meskipun sedikit saja yang terlihat tanpa ada batasan harus sekian derajat, itu sudah dianggap sebagai wujudul hilal.
itu yang biasa digunakan oleh teman-teman Muhammadiyah. Sementara di pihak lain yang berpendapat berbeda, tidak sekedar melihat hilal, tetapi harus minimal 3 derajat, atau yang dinamakan imkan ru'yah, jadi kemungkinan terlihatnya. Intinya bahwa dua metode ini berpendapat bahwa yang satu mensyaratkan 3 derajat, yang satu tidak. Sebenarnya itu teman-teman sekalian. Dan untuk hal-hal yang seperti ini ya, karena ini hal ijtihadiyah, tentu tidak harus menjadikan kita menyalahkan kepada mereka yang berbeda pendapat, kemudian menghubung-hubungkan ketidaktaatannya pada ulul amri ya. Ini masalah ijtihadiyah, masalah-masalah yang terbuka peluang untuk berbeda, karena ini adalah ijtihadiyah. Tidak ada domain pemerintah untuk memberikan satu pembenaran bahwa yang satu ini benar, yang satu ini salah ya. Karena sekali lagi yang punya kewenangan mutlak, otoritas mutlak terhadap sebuah kebenaran yang mutlak itu tentu Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia dengan mazhab apapun, dengan pola apapun, dengan metode apapun, dengan ijtihad apapun, itu ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab. Mari kita menghargai mereka yang merayakan hari raya Idul Fitri sekarang, itu juga dari hasil ijtihad, dan mereka yang akan merayakan Idul Fitri besok itu pun hasil ijtihad. Gak usah gontok-gontokan atas nama ormas dan lain sebagainya, atas nama merasa lebih benar itu. Karena Nabi sendiri bersabda ya, bahwa ketika seorang hakim, jika kita perluas ya, ketika seorang itu telah menggunakan daya fikirnya, menggunakan perangkat-perangkat keilmuannya untuk beristihad, itu kalau benar itu dapat dua pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Artinya Allah memberikan penghargaan kepada ikhtiar maksimal manusia untuk menggunakan daya fikirnya, menemukan atau melakukan apa yang dianggap dia benar ketika dia sudah menggunakan daya fikir yang maksimal. Itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman ya yang bisa aku sampaikan. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini kemudian menjadikan kita tidak saling menghargai, apalagi ini adalah urusan ijtihadiyah, perbedaan di antara umat Islam sendiri. Sekali lagi, perbedaan ini harus tetap kita hargai, karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak merasa memegang kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.